Edu Tampu Bolon, guru agama Katolik dan budi pekerti di Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Kalipa, Kabupaten Serdang Badage, Provinsi Sumatera Utara, dalam jabatan di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Pada hari ini, tanggal 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Bandar Kalipa. Pada pembelajaran ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran metode problem deep learning. Selamat pagi. Pagi. Siap? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Siapa yang bisa berdoa? Silakan. Pada Putra Roh Kudus, amin. Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami. Semoga pelajaran kami berjalan dengan lancar. Hanya ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih untuk anak-anakku. Pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi. Ayo berdiri, kita berdiri. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Oke, baik anak-anakku. Siapa yang mengingat pelajaran kita ini yang sudah lewat? Materi kita yang sudah dipelajari minggu yang sudah lewat. Apa peran keluarga terhadap perkembangan? Siapa tahu? Silakan. Apa peran keluarga terhadap perkembanganku? Peranan
keluarga tentang perkembanganku. Baik, siapa saja yang berperan dalam disebut dalam keluarga ini? Saya Pak. Silakan. Ayah. Ibu. Ayah, Adik, adik, ibu, ibu, abah, kakak. Ya, itulah yang membuat perkembangan kita di keluarga. Apa peran keluarga dalam perkembangan? Mengajari sopan santun. Siapa lagi? Mengajari gereja. Mengajari ke gereja, membawa ke gereja. Terus, mengajari berdoa. Terus, apa lagi? mengajari kita agar menghargai seseorang yang lebih tua. Mengajari kita supaya menghargai orang yang paling tua. Bagus. Peranan teman terhadap perkembanganku. Itulah tadi yang kita katakan bahwasanya mengajari kita sopan santun, mengajari kita untuk menghargai yang paling tua, mengajari kita membawa kita ke gereja. Anak-anakku untuk kembali ke peranan keluarga. Sekarang kita akan memasuki tentang apa artinya teman dari keluarga tadi. Kalau kita bisa berteman dengan online, apa arti teman? Orang yang selalu ada di samping kita. Orang yang selalu ada di samping kita. Siapa lagi? Teman surat. Terus Bermain. Teman bermain, teman bermain. Ada lagi? Coba, ada lagi. Lalu dari situ mengapa kita harus memiliki teman? Agar kita tidak kesepian. Agar kita jangan kesepian. Mari kita kerjakan dari KPD berikut. Kita lihat ini. Untuk memecahkan persoalan masalah dari tayangan LKPD kita, video dari LKPD, kita melihat 3 warna yang tawarkan bagi kita. Pertama, merah, kuning, dan hijau. Dalam permainannya warna ini merah melambangkan sikap kebiasaan yang tidak sehat dan atau buruk dalam sebuah persahabatan. Tidak boleh dilakukan. Warna kuning melambangkan sikap kebiasaan yang perlu diwaspadai. Karena bila sering dilakukan dianggap wajar dapat merusak persahabatan kita. Oke, udah siap? Sudah. Kumpul. Oke, anak-anakku, karena kita siap tentang ini, mari kita menonton video tentang persahabatan Jonathan dan Daud. Mari kita tonton. Setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, ia menjadi terkenal di kalangan orang Israel. Daud muda menjadi seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Semua orang Israel mau menjadi teman buat Daud. Tapi tanpa Daud sadari, ia kini mempunyai seorang musuh besar dalam hidupnya. Siapa musuh Daud? Saul. Rupanya kesukaan orang Israel pada Daud menimbulkan kecemburuan di hati Saul. Yang jadi raja kan aku. Mengapa rakyat malah menyanjung-nyanjung Daud si anak kecil itu? Sudah banyak kesempatan Saul berusaha mau membunuh Daud. Ia tidak berani terang-terangan karena ia takut kepada rakyat yang menyukai Daud. Awalnya, setelah Daud mengalahkan Goliat, ia mendapat kesempatan untuk bekerja di istana sebagai penghibur Saul
bernyanyi, ia sering mengganggu raja. Tapi semakin lama, iri hati Saul kepada Daud semakin memuncak. Sampai akhirnya ia selalu berusaha mencari peluang membunuh Daud. Kesempatan Daud keluar masuk istana memberikan kesempatan buat Daud mengenal anak Saul yang sebaya dengannya, Yonatan. Meskipun ayah Yonatan membenci Daud, tapi Daud dan Yonatan berteman sangat akrab. Sayang, persahabatan mereka harus terputus karena kebencian Saul kepada Daud. Daud menyadari bahwa bila ia terus-menerus berada dekat dengan Saul, maka pasti akan terbunuh suatu saat. Meskipun selama itu Yonatan teman baiknya selalu menjaga dia dari kemarahan Saul, seperti yang terjadi saat itu. Kemarahan Saul membuat Daud meninggalkan istana, melarikan diri ke dekat daerah Ramah. Kebetulan besok ada bulan baru. Kebiasaan bagi pegawai raja yang tinggal di istana untuk makan bersama raja di awal-awal bulan. Daud tidak mungkin hadir makan. Bagaimana bila raja masih marah terhadapku? Daud bertemu dengan teman baiknya Yonatan. Ia meminta Yonatan mencari tahu apakah ayahnya masih marah kepadanya. Bila Saul masih marah, maka dia akan melarikan diri dari istana. Tetapi bila tidak, ia akan kembali ke istana. Katanya, Tolong katakan kepada ayahmu, karena dengan ayah dan saudara-saudara. Kebetulan ada upacara pengorbanan tahunan bagi keluarga besar. Tapi izin berkatkannya, bila ayahmu tidak marah lagi, maka aku akan kembali ke istana. Tapi bila semakin marah, aku tidak akan lagi kembali ke istana. Baik, aku akan memberitahukannya kepada ayah dan kepadamu. tetapi bagaimana cara Yonatan memberitahukan Daud? Kata Yonatan, Kamu sembunyi saja di tempat yang kita sepakati. Nanti aku akan mengajak budakku untuk memanah. Kalau aku menyuruh budakku mengajak kembali anak panah, aku akan berkata, pergi cari anak panah itu. Lihat baik-baik kemari, ambillah. Itu artinya kamu boleh kembali ke istana. Tapi kalau aku berkata, lihat baik-baik ke sana, maka itu berarti kamu harus pergi meninggalkan istana. hari yang dinanti tiba, seluruh pegawai istana makan bersama raja. Raja melihat kursi Daud kosong. Dalam hatinya, Pasti terjadi sesuatu padanya yang membuat dia najis. Memang dia najis. tetapi Saul diam saja. Keesokan harinya, Saul tidak melihat Daud juga. Ia bertanya kepada anaknya. Yonatan menjawab sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan bersama Daud. Saul sangat marah. Ia marah juga kepada Yonatan yang berani-beraninya memberi izin keluar kepada Daud. Saul melempar tombak ke arah Yonatan. Yonatan tahu ayahnya sangat marah dan ingin membunuh Daud. Yonatan meninggalkan perjamuan dan tidak makan apa-apa. Hatinya sangat susah karena ayahnya telah menghina Daud dan berusaha akan membunuhnya. Keluarlah ia dengan mudahnya kepadanya. Sesuai janjinya, ia memanahkan anak panah. Sementara Daud sudah bersembunyi dan siap mendengarkan perkataannya. Dengan keras Yonatan berkata kepada kudanya. Sebenarnya perkataan itu ditujukan kepada Daud. Ambillah panah itu, aku tidak lihat. Sana. Teriak Yonatan dengan penuh emosi. Ia sangat sedih melepaskan teman baiknya pergi meninggalkan istana. Daud dan Yonatan meskipun harus berpisah, tetapi mereka berjanji untuk saling mendoakan dan saling memberikan semangat. Meskipun mungkin mereka tidak akan bertemu lagi, tapi kiranya keturunan mereka akan tetap saling melindungi dan saling menjaga. Itu janji mereka.
Oke, baik anak-anak. Karena tadi kita sudah nonton video tentang persahabatan Daud dengan Yonatan. Untuk ini mari kita kerjakan soal ini. Mengerjakan soal tentang mengapa persahabatan Daud dan Yonatan dikatakan persahabatan sejati dan kita kunci. Mari kita buat kelompok. Ini soalnya. Jelaskan mengapa persahabatan Daud dan Yonatan dikatakan persahabatan sejati dan kita kunci. Silakan maju. Kelompok 2. Maju. Selamat teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang presentasikan hasil tugas kami mengenai mengapa persahabatan Daud dan Yonatan dikatakan sahabatan sejati dalam Alkitab. Hasil diskusi kami adalah karena Yonatan rela berbohong kepada orang tuanya agar sahabatnya Daud selamat dari kematian. Sekian dari presentasi yang kami dapat. Oke, baik. Ada tanggapan dari kita kelompok lain? Silakan. Tangan. Oke, kita berikan kesempatan ke kelompok 1. Silakan. Silakan, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 yang menyatakan hasil presentasi kami tentang mengapa persahabatan Daud dan Yonatan dikatakan persahabatan sejati dalam kitab suci. Yonatan berbohong demi menyelamatkan sahabatnya Daud. Mereka menyusun rencana agar Daud dapat keluar dari istana. Maka dari itu mereka dapat dikatakan persahabatan sejati karena mereka saling tolong-menolong. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Ayah Yonatan benci kepada Daud, tetapi Yonatan tidak ingin Daud dibunuh oleh ayahnya, karena Daud adalah sahabat terbaiknya. Yonatan rela berbohong kepada ayahnya asalkan Daud selamat. Sekian dari presentasi kami. Tepuk tangan. Oke, baik. Tadi sudah presentasi, mungkin kita sudah mengerti tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Sebagai rangkuman untuk hari ini, tanpa bantuan teman, kalian sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, kalian perlu mengembangkan sikap kebiasaan yang positif agar relasi kalian dengan teman semakin baik, bahkan bisa menjadi sahabat yang sejati. Perbedaan teman dengan sahabat terletak pada kadar mengenal kadar hubungan itu sendiri. Dalam tingkat pertemanan mengenal kalian sangat terbatas. Misalnya nama, asal sekolah, asal kampung.
Materi pembelajaran kita hari ini tentang persahabatan Daud dan Jonathan. Mari kita renungkan bersama, mari kita pahami bersama bagaimana sahabat sejati dan teman sudah diberikan dengan materi-materi kita tadi. Lalu untuk pengembangan diri kita akan dibuatkan bagi kita pertanyaan untuk memasuki bagaimana persahabatan itu dilaksanakan. Ini tugas kita. Dikerjakan tugas ini untuk memasuki bagaimana persahabatan ini. Pertama, tulis dalam bukumu, tuliskan sikap yang yang menunjukkan persahabatan. 2, apa perbedaan teman dan sahabat. 3, sikap apa yang dikembangkan untuk bisa persahabatan. 4, apa terang dari kisah persahabatan Daud dan Jonathan. Coba dikerjakan. Silakan. Sudah siap kumpul? Lupa. Oke, baik anak-anakku. Karena kita sudah belajar tentang persahabatan, mari kita berenung. Selama ini saya lebih banyak hal menjadi teman atau sahabat. Apakah saya sudah berusaha mengasihi temanku dengan tulus ikhlas? Apakah aku siap menjadi sahabat sejati seperti Yesus bagi murid-muridnya yang rela berkorban untuk sahabatku? Apakah saya sudah tepat memilih sahabat yang dapat membantu perkembangan diriku? Dan sebaliknya, apakah kehadiranku bagi sahabatku memberi pengaruh yang baik atau yang jelek? Oke, demikianlah refleksi kita untuk hari ini. Kita bernyanyi. Mari kita berdiri. Pasti murah hati.
Ajarlah kami ini saling mengasihi. Ajarlah kami ini saling mengakui. Ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus dalam batasnya. Kasih-Mu kudus dalam batasnya. Oke, baik. Karena kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini tentang persahabatan sejati antara Daud dan Jonathan, dan sudah kita refleksikan, lakukanlah, laksanakanlah dimanapun kalian berada nanti anak-anakku. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Silakan, siapa yang maju buat doa penutup? Silakan, maju. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami telah selesai merefleksikan apa itu peran teman dalam kehidupan kami. Berikanlah kami pelajaran yang dianut oleh Bapa kami. Semoga kami dapat mengerti apa itu teman, sahabat, dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Hanya Tuhan dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Salam. Selamat pagi. Pagi.